Halo teman-teman, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kelompok kami terdiri dari Cisco Suhartono, Emiliana Detri, Francisca Melda Setia Putri, dan Octavianus Jono. Langsung saja, yang pertama pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak untuk pajak bumi dan bangunan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201-KMK.04/2002 tentang penyesuaian besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552-KMK.04/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82-KMK.04/2002 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP dan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk pelaporan data objek wajib pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB. Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pemberitahuan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Kesimpulannya bahwasannya pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, ditentukan berdasarkan harga pajak per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Oke, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan. Bahwa pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan bangunan, otomatis yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Objek dari pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua, jalan tol. Yang ketiga, kolam renang. Yang keempat, pagar mewah. Yang kelima, tempat olahraga. Yang keenam, galangan kapal atau dermaga. Yang ketujuh, taman mewah. Yang kedelapan, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas pipa minyak. Yang kesembilan, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Yang kesepuluh, objek pajak bumi dan bangunan yang dikecualikan. Objek yang dikecualikan adalah yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, candi, gereja, dan lain-lain. Yang kedua, digunakan untuk kuburan. Yang ketiga, digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan purbakala dan situs sejarah. Yang keempat, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain. Yang kelima, dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Pengertian BPHTB. BPH yang dikenakan pada setiap pemindahan hak atau hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Menurut peraturan Undang-Undang BPHTB, bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya.
Subjek dan objek BPHTB adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban wajib membayar BPHTB yang menurut Perundang-undangan Perpajakan yang menjadi wajib pajak. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Emiliana Detri. Selanjutnya, objek BPHTB, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau disengaja atau peristiwa hukum atau otomatis atau tidak disengaja yang mengakibatkan perolehannya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang selanjutnya, objek dari BPHTB. Yang A, jual beli, yang B, tukar menukar, yang C, hibah, yang D, hibah wasiat, yang E, waris, yang F, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yang G, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yang ke H, menunjukkan pembeli dalam lelang, yang I, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang J, penggabungan usaha, K, peleburan usaha, I, pemekaran usaha, dan M, hadiah. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih.